Pahlawan nasional yang pertama adalah Franz Kaysevo. Franz Kaysevo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Pulau Biak. Franz Kaysevo seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Beliau menjabat sebagai Gubernur Papua keempat pada tahun 1964 sampai 1973 dan pada tahun 1993 Franz Kaysevo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasionalis Indonesia atas usahanya seumur hidup mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Pada masa perjuangan, 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya 14 Agustus 1945, Franz Kaysevo dan rekan-rekannya mendengarkan lagu Indonesia Raya di Kampung Harapan. Dan beberapa hari sesudah proklamasi, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1945, Franz Kaysevo dan rekan seperjuangan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Franz Kaysevo meninggal pada tanggal 10 April 1997 di Jayapura dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Biak. Pada tanggal 19 Desember tahun 2016 diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp10.000. Franz Kaysevo juga diabadikan sebagai nama bandara di Biak dan nama kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI Angkatan Laut). Pahlawan nasional berikutnya dari Papua adalah Silas Papare. Silas Papare lahir pada tanggal 18 Desember 1918. Ia adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam Indonesia. Silas Papare pernah dipenjarakan oleh kolonial Belanda di Jayapura karena mempengaruhi batalion Papua untuk memberontak. Pada bulan Oktober 1949, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta untuk membantu pemerintah Indonesia memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. Silas diminta Soekarno untuk menjadi salah satu seorang delegasi Indonesia dalam agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Setelah penyatuan Irian Barat, ia kemudian diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Silas Papare meninggal pada tanggal 7 Maret 1973 di Serui. Dan untuk mengenang jasanya, Silas Papare namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Silas Papare dengan nomor 386. Selain itu, didirikan juga monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan Serui. Sementara di Jayapura, nama Silas Papare diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik atau STISIPOL Silas Papare yang berada di Jalan Ponorogo. Sedang di kota Nabire, nama Silas Papare diabadikan sebagai nama jalan. Pahlawan nasional berikutnya dari Papua adalah Martin Inde. Martin Inde lahir di Doromena pada tanggal 14 Maret 1912. Dia adalah putra Papua yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 14 September 1993 bersama dengan 2 putra Papua lainnya yaitu Franz Kaysevo dan Silas Papare. Pada tahun 1946, Martin Inde bergabung dengan sebuah organisasi politik yang bernama KIM atau Komite Indonesia Merdeka
Martin Inde dan beberapa kepala suku di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintah Belanda yang berencana memisahkan Irian Barat dari Kesatuan Indonesia. Karena hal itu, Martin Inde dipenjara selama 3 tahun di Hulu Dikun. Berkat jasanya, Martin Inde diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 sampai 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir di Perbatukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Martin Inde tutup usia pada tanggal 17 Juli 1986 di Jayapura. Dan untuk mengenang jasanya di bumi Cendrawasih, pemerintah kota Jayapura telah membangun Tugu Pahlawan tepat di pusat kota Jayapura. Pahlawan nasional berikutnya dari Papua adalah Johannes Abraham Dimara. Johannes Abraham Dimara lahir di Korem, Biak Utara pada tanggal 16 April 1916. Namun Dimara besar di Ambon, Maluku. Johannes juga ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlen, Pulau Buru, Maluku. Ia juga ikut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1950, ia diangkat menjadi ketua Organisasi Pembelasan Irian Barat atau OPI. Johannes menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Johannes Abraham Dimara meninggal di Jakarta pada 20 Oktober 2000. Dia mendapatkan tanda penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lencana Perang dan Satya Lencana Bakti. Masih banyak pahlawan yang harus kita hargai, karena berkat para pahlawan, kita bisa merasakan kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.